pagi semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube gua. Masih bersama gue Irfan. Hari ini gua akan review buku berjudul Ini Bukan Kudeta yang ditulis oleh Salim Haji Said. Ia adalah seorang penulis ternama dalam bidang militer dan sejarah tentunya, dan beliau sering hadir kalau pembahasan mengenai sejarah dan militer di Republik kita yang tercinta ini. Nah, ini ada karya sekiannya, Ini Bukan Kudeta. Jadi Pak Profesor ini menjelaskan mengenai reformasi militer yang ada dalam buku ini. Ini mencakup Indonesia terutama, kemudian Mesir, Thailand, lalu Korea Selatan. Jadi total ada 4. Nah, dalam buku ini si Salim Haji Said ini menjelaskan reformasi militer itu maksudnya adalah reformasi bahwa militer itu tunduk pada supremasi sipil. Sebagaimana yang kita ketahui di Indonesia pada sekarang ini, militer itu sudah tunduk pada reformasi atau supremasi sipil setelah lengsernya Orde Baru pada 98 yang lalu. Jadi tidak ada lagi namanya difungsi ABRI, bahwa militer itu berpolitik. Kalaupun berpolitik, salah satu personel itu ya harus melepaskan jabatannya di kemiliteran tersebut dan beralih menjadi orang sipil. Tapi bagaimana perkembangannya? Dalam buku ini si Salim Haji Said melihat bahwa perkembangannya itu masih berjalan pelan, jadi belum sesuai dengan harapan yang diinginkan. Militer tunduk pada supremasi sipil walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. Tapi setidaknya sudah ada kemajuan untuk Indonesia sendiri jika dibandingkan misalnya dengan Mesir atau Thailand ya. Karena di kedua negara itu budaya militer sedikit masih kuat ya, terutama Thailand yang salah satu pemimpinnya bilang Jenderal Prajurit Ocha tuh setelah menggulingkan Indok Shinawatra mengatakan bahwa Thailand sebenarnya belum siap berdemokrasi. Apalagi di Mesir juga, yang si Jenderal Asisi setelah menggulingkan Muhammad Mursi yang terpilih secara demokratis mengatakan emang bahwa Mesir sebenarnya belum siap untuk berdemokrasi gitu, karena tatanan sipilnya masih payah, masih belum bagus, masih banyak penyelewengan. Beda halnya dengan di Korea Selatan, yang dalam buku ini Salim Haji Said melihat sudah ada kemajuan sama sekali, sama dari cara berpikir orang Korea Selatan masuk high literasi ya. Jadi sipilnya itu sudah ditakuti oleh militer, dan memang militer akhirnya mengakui supremasi sipil. Tentu ini bukan suatu proses yang instan, tapi suatu proses yang bertahap, dan dimulai dengan adanya demonstrasi mahasiswa, kemudian juga ada penggulingan, kudeta, segala macam, sampai akhirnya terbilang presiden yang mau diakui baik oleh militer dari kalangan sipil. Nah, di buku ini juga menjelaskan ya Profesor Salim Haji Said ini bahwa kenapa militer bisa melakukan kudeta itu bukan karena ada permasalahan dalam militer sendiri, itu ada permasalahan dalam sipil. Istilahnya merujuk pada pendapatnya Alexis Tocqueville bahwa militer masuk itu karena ada permasalahan dalam sipil itu sendiri, sehingga dan juga orang sipil itu meminta pihak militer untuk membereskan ketidakbejusan sesuatu yang tidak normal dalam sipil itu sendiri. Jadi militer ada ya karena dunia orang sipil itu sendiri, bukan militer yang mau gitu. Itu banyak contohnya kan, misalnya ya kayak di Indonesia ini kan ya sekarang ini yang lagi ngetren ya Gestapo 65. Siapa sebenarnya sih yang mengundang pihak militer? Ya sipil sendiri, sipil yang mungkin gerak PKI ya, oke. Terus kemudian juga di Mesir juga, kenapa bisa terjadi pembunuhan terhadap Raja Farouk? Ya karena sipilnya juga ada gerah sama Raja Farouk dan mengundang pihak militer yang memang juga gerah sebenarnya gitu loh. Jadi ada semacam legitimasi lah.
Jadi intinya militer tidak akan masuk kalau sipil tidak mengundang. Semua itu berawal dari sipil. Dan memang sipil itu kalau tatanannya belum bagus, belum mapan, militer tidak akan membiarkan sampai benar-benar bagus. Tapi memang kalau kelamaan akan menjadi sesuatu yang militeristik kayak di Orde Baru kan, atau pemerintahan junta militer Myanmar itu sebelum sampai tahun 2011. Nah, buku ini sendiri juga menjelaskan mengenai sejarah ya misalnya kenapa fungsi ABRI itu bisa tercetus. Sebenarnya itu banyak yang bilang katanya itu adalah buah pemikiran Nasution, betul, tapi kan Nasution itu sebenarnya hanya mengimplementasikan dari Soekarno mengenai golongan karya, karena yang pertama kali masuk ke militer ke dalam golongan karya itu adalah Bung Karno. Memang mungkin Bung Karno melakukan itu karena merespon peristiwa 17 Oktober 1952 gitu. Setelah tahun 52 itu kan yang militer mengarahkan moncong ke Istana Negara karena gerah dengan politisi sipil di parlemen. Nasution mengembangkan namanya Jalan Tengah yang menginginkan militer Indonesia boleh aktif dalam kekaryaan, tapi jangan sampai juga maksudnya tidak seperti di Amerika Selatan jadi diktator militeristik itu. Buku ini bagus sebenarnya untuk kita memahami mengenai kudeta militer itu kayak gimana, kenapa itu disebut sebagai kudeta dan mengapa bisa terjadi kudeta militer itu. Nah itu aja sih mau sampaikan dari buku yang diterbitkan oleh Mizan pada tahun 2018 ini. Judul bukunya halamannya itu ada sekitar 175 halaman termasuk indeks. Di sini juga Profesor Salim Said juga menyarankan perlunya antropologi pertahanan terhadap daerah-daerah konflik. Jadi antropologi pertahanan itu akan memudahkan para personel, para tentara yang bertugas ke daerah-daerah konflik. Misalkan kayak militer Amerika menugaskan antropolog Margaret Mead untuk ke Inggris untuk mengobservasi cara kencan di Inggris seperti apa, jadi memudahkan para tentara Amerika yang bujang ketika nanti mereka ada di sana dan terjadi pelecehan seksual atau snow-crownya ketika perang Aceh. Dan juga pernah kita juga menggunakan antropologi pertahanan ini ke waktu memberantas pemberontakan Muzakkar di Sulawesi Selatan. Karena pada awalnya ketika terjadi pemberontakan banyak personel militer dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan abangan dan tidak cocok dengan budaya santri di Sulawesi Selatan. Ketika diturunkan divisi Siliwangi yang membahayakan latar santri, akarnya meredam. Nah ini yang perlu kita juga lakukan, misal di Papua antropologi pertahanan itu gimana ya kan, atau ya kalau di Aceh. Sekiranya sih mau gue bahas dari buku ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ini bagus banget rekomendasi untuk memahami lah kudeta militer, reformasi militer itu seperti apa. Apabila lo berminat pada video ini, mau di share ke media sosial lo, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel gue ini, karena setiap minggu gue akan membuat konten video yang berkualitas dari buku-buku koleksi gue yang ada. Oke, sekian, terima kasih dan sampai